Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan membahas tentang kurikulum pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dede Lukmanul Hakim, kelas semester 4, kelas karyawan, kelas reguler. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah atau mata pelajaran dari kurikulum pendidikan yang diampu oleh dosen saya yang bernama Bapak Taufik Ginanjar. Untuk itu, saya di sini akan membahas tentang sumber kurikulum dan nilai rujukan kurikulum. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan mengenai tentang sumber kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem. Kenapa bisa menentukan? Karena kurikulum adalah suatu ataupun bahan ajaran untuk para guru ataupun para pendidik menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada peserta didik, seperti itu. Nah, beberapa sumber atau landasan yang menjadi inti penyusunan kurikulum atau pengembangan kurikulum pertama bertolak dari pengerjaan dan kehidupan yang dewasa, karena sekolah mempersiapkan anak bagi kehidupan yang dewasa. Kurikulum, terutama isi kurikulum, diambil dari kehidupan orang dewasa. Para pengembang kurikulum mendasarkan kurikulumnya atas hasil analisa pengerjaan dan kehidupan orang dewasa, seperti itu. Ya, yang pertama yang menjadi sumber kurikulum, yang satu, budayaan, ya, berbudaya, seperti itu. Kenapa? Karena seorang tuh harus berbudaya dengan cara apa? Disiplin ilmu, kemudian mengenal benda-benda, seperti itu. Untuk apa? Supaya terjadi penyampaian bisa tidak hanya melewati suatu ucapan, tapi juga melewati suatu benda ataupun alat yang tujuannya untuk supaya siswa itu paham, seperti itu. Yang kedua, itu ada anak. Nah, dalam pendidikan atau pengajaran, yang belajar adalah anak. Pendidik atau pengajaran bukan memberikan sesuatu pada anak, melainkan menemukan potensi-potensi yang telah ada pada anak, seperti itu. Jadi kita memberikan fasilitas ataupun sarana supaya anak itu paham, tidak hanya dengan segi ucapan, tapi juga melalui sarana prasarana yang ada. Seperti sekarang itu ada proyektor. Nah, kita pakai proyektor, diberikan gambar ataupun atau mengajak mungkin anak itu menggunakan benda supaya mengetahui bahwa ini nyata-nyata seperti ini. Jadi seperti itu, ya. Kemudian ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai, kenapa nilai-nilai? Maksudnya apa nilai-nilai? Nah, pertanyaan yang muncul itu adalah nilai apakah yang diajarkan di sekolah, seperti nilai apa yang diterapkan dalam sekolah, seperti itu. Nah, kemudian nilai yang digunakan sebagai kriteria penentuan kurikulum yaitu nilai-nilai yang ada di sekolah, seperti apa sekolahnya, nilainya seperti apa, nanti dicocokkan dengan kurikulumnya harus seperti apa, seperti itu. Kemudian ada kekuasaan sosial politik. Kalau kekuasaan sosial politik itu lebih kepada Menteri Pendidikan, karena kenapa harus ada sosial dan juga politik? Karena Menteri Pendidikan itu yang menentukan diterapkannya kurikulum tersebut atau diputuskannya kurikulum tersebut. Jadi di Indonesia pemegang kekuasaan sosial politik dalam penentuan kurikulum adalah Menteri Pendidikan. Jadi budayaan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, seperti itu. Jadi mereka yang harus mengolah tersebut. Apakah ini cocok
dimasukkan ataupun diterapkan dalam sekolah-sekolah kurikulum seperti ini. Jadi mereka yang menyesuaikan, mereka yang bisa memberikan kepada setiap sekolah-sekolah yang kemudian ada nilai rujukan akademik. Nah, nilai akademik itu terfokus pada hasil akademik sendiri, ya. Para ahli kurikulum orientasi akademik memandang kurikulum sebagai alat untuk mengantarkan siswa pada bahan kajian dan disiplin ilmu seperti itu. Jadi lebih ke akademis kalau ini. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu ya, dimensi nilai rujukan itu kurikulum yang pertama ada nilai rujukan humanistik, kemudian ada sosial rekonstruksionis, yang ketiga ada teknologikal, yang terakhir yaitu ada rujukan kurikulum, ya seperti itu. Nah, sumber-sumber kurikulum sangatlah penting untuk kita. Kenapa? Karena saling bersangkutan satu dengan yang lain. Komponen dan sumber kurikulum merupakan dasar kurikulum atau fondasi kurikulum seperti itu. Jadi sumber kurikulum itu adalah suatu komponen yang sangat penting, karena dengan adanya sumber kurikulum bisa berbentuknya kurikulum dengan baik dan benar seperti itu. Jadi supaya tidak ada supaya tidak ada siswa itu menolak dengan kurikulum tersebut, karena ini sangat tidak cocok sekali ataupun sangat memberatkan sekali seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.